Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisbila Kasturi, kelas 3E, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Nah, di sini saya akan membahas materi terkait manajemen skala usaha mikro, kecil dan menengah, atau biasa disebut juga UMKM. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri UMKM. UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Sedangkan ciri-ciri UMKM antara lain, yang pertama yaitu jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu tempat menjalankan usahanya, bisa berpindah sewaktu-waktu usahanya belum menerapkan administrasi. Yang kedua yaitu keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan. Dan yang terakhir yaitu memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Pengembangannya antara lain, yang pertama memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan, dan yang kedua meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan yang terakhir yaitu membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis serta penciptaan wirausaha baru. Adapun perkembangan UMKM saat ini yaitu jumlah total unit UMKM di Indonesia saat ini pun telah mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, pemerintah memberikan dana dalam bentuk biaya alokasi tak tanggung-tanggung. Koperasi dan UMKM menjadi sasaran alokasi dana terbesar kedua setelah untuk perlindungan sosial. Selanjutnya yakni dengan melakukan penempatan dana berbunga murah pada perbankan. Hal tersebut dilakukan supaya bank dapat melakukan restrukturisasi dan menurunkan kredit baru bagi para pelaku usaha UMKM. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan program subsidi bunga untuk melakukan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR bagi para pelaku usaha UMKM. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang dihadapi UMKM. Minimnya modal usaha, kesulitan dalam hal perizinan, kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital, pembukuan masih manual, kurangnya kesadaran membayar pajak. Nah, yang terakhir yaitu kasus-kasus manajemen UMKM. Kasusnya yaitu krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 berbeda dengan krisis yang terjadi sebelumnya pada tahun 2008 dan krisis moneter pada tahun 1998. Pada saat kedua krisis tersebut melanda, UMKM menjadi sektor terkuat yang bertahan dalam percaturan ekonomi di Indonesia kala itu. Tetapi lain cerita dengan krisis ekonomi karena pandemi saat ini. UMKM menjadi sektor yang terdampak dan kelimpungan menghadap situasi pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang. Nah, adapun kesimpulannya yaitu UMKM memiliki potensi yang begitu besar bagi peningkatan perekonomian rakyat. Namun, kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal, dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan yang biasa dialami oleh UMKM di Jepara, diperlukan adanya strategi kebijakan dari pemerintah yang pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Itulah tadi pembahasan dari saya terkait materi skala usaha mikro, kecil, menengah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.